Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua pengunjung setia channel Presenta Edu, channel pengembangan diri buat kita semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan topik tentang The 7 Habits of Highly Effective People dan kita memasuki habit ketujuh, habit terakhir, yakni Sharpen the Saw. Apa tuh habit ketujuh? Mengasah gergaji. Mari kita simak dalam video berikut ini. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan dalam Seven Habits, ada 3 habit. Yang pertama yang akan membuat orang itu menang secara individu, dan yang berikutnya adalah habit 4, 5, 6 yang akan membuat orang itu menang secara publik, secara kolektif. Maka kita tiba di habit yang terakhir, yaitu habit yang melingkupi semuanya. Mari kita lihat dulu di bukunya. Di sini kalau kita perhatikan, Stephen Covey menyebutkan bahwa habit ketujuh yang dia beri nama Sharpen the Saw, mengasah gergaji, adalah sebuah prinsip dari keseimbangan ya, dari keseimbangan self renewal. Jadi bagaimana kita memperbaharui diri kita, memperbaharui pribadi kita menjadi pribadi yang terus segar, yang terus siap sedia dalam melakukan berbagai hal. Kenapa kok diberi nama mengasah gergaji? Apa maksudnya? Kalau kita baca dari buku yang dituliskan oleh Stephen Covey, di awal buku tersebut di bagian habit yang ketujuh dia cerita tentang ada seorang yang sedang menebang pohon. Jadi ada orang menebang pohon ya, dia begitu sibuknya menebang pohon pakai gergaji. Kemudian ada datang orang yang satunya lagi bertanya ke orang itu, kamu nggak kecapean itu menebang pohonnya? Nggak, ini saya lagi sibuk nih menebang pohon. Tapi kalau diperhatikan ternyata gergaji itu agak tumpul. Maka orang yang setelah ini berkata, apa nggak sebaiknya kamu asah dulu gergajinya, nanti akan lebih gampang untuk menebang pohon tersebut. Apa respon dari si penebang tadi? Dia bilang, wah saya ini lagi sibuk menggergaji, dan saya akan terus menggergaji saja. Jadi itulah pengantar dari habit ketujuh ini, kenapa kok namanya mengasah gergaji. Bayangkan kalau tadi ada orang yang sedang sibuk ingin menebang pohon menggunakan gergaji, produktivitasnya akan dihitung dari berapa banyak pohon yang bisa dia tebang. Kalau kita terus sibuk menebang pohon, memang kita akan bisa tuh menebang 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon, dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan apa yang terjadi? Gergaji itu akan mulai tumpul, akan mulai aus, dan dia butuh untuk diperbaiki, di-repair, diasah. Nah, inilah maksudnya mengasah gergaji. Kita sebagai seorang individu yang nanti akan melaksanakan habit 1 sampai 6 butuh mengasah gergaji. Siapa gergaji itu? Gergaji itu adalah diri kita sendiri. Nah, di sini saya ingin menunjukkan dulu di buku ini buat teman-teman supaya gambarannya ya, bagaimana ketujuh habit ini disusun. Kita lihat di sini habit yang pertama nih, proaktif. Kedua, begin with the end in mind. Ketiga, put first things first. Ini ketiganya ini adalah private victory. Ini akan membuat orang itu yang tadinya dia tergantung oleh orang lain, tapi karena dia melaksanakan habit 1, 2, dan 3, maka dari tergantung menjadi orang yang tidak tergantung. Dari dependence ke independence. Kemudian dengan melaksanakan habit 4, 5, dan 6, ini akan menciptakan dari independence, dari yang tidak tergantung menjadi interdependence, jadi saling tergantungan. Dia menang secara publik. Nah, kalau kita perhatikan habit ketujuh ini agak berbeda. Dia melingkari keseluruhan habit yang lain. Artinya apa? Keberadaan dari habit yang ketujuh itu adalah dalam rangka agar kita bisa secara kontinu, secara terus-menerus melaksanakan 6 habit yang lainnya. Jadi kenapa kok penting sekali mengasah gergaji diri kita, mengasah diri kita sendiri? Karena kitalah orang yang akan melaksanakan habit-habit tersebut. Kita akan menjadi orang yang proaktif, kita akan mencoba menjadi orang yang melihat win-win solution dengan orang lain, kita mencoba bersinergi, kita akan mencoba mengatur time management dengan baik. Karenanya kita pun butuh untuk senantiasa melihat ke diri kita. Ada hal yang perlu dikatakan oleh Stephen Covey, self renewal, jadi pembaharuan diri. Nah, apa saja yang harus diasah dalam diri kita agar ke-6 habit yang lain itu akan bisa kita kerjakan dengan baik? Mari kita lihat. Di sini kita bisa lihat ya, ada 4 aspek yang disarankan oleh Stephen Covey untuk kita asah. Apa itu? Yang pertama adalah aspek physical. Agar kita bisa senantiasa melaksanakan ke-6 habit tersebut, fisik kita tuh harus sehat, harus segar, harus baik. Dan ini kita lakukan dengan cara kita olahraga yang baik, ya, makan yang baik, istirahat yang benar, yang cukup, mengatur stress management, dan seterusnya. Yang kedua adalah aspek mental. Jadi mental ini apa? Mental ini ibaratnya adalah
kapasitas berpikir kita, kapasitas intelektual kita. Di secara mental kita tuh akan berkembang kalau apa? Kalau kita terus belajar, terus membaca, terus mungkin kita mengetahui hal-hal yang baru, ya kita terus mencoba menganalisa, itulah yang membantu dalam kemampuan mental kita. Dan yang ketiga ini adalah aspek spiritual. Ini bagaimana spiritual kita tuh juga semakin baik ya dengan kita menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan, menjadi pribadi yang percaya terhadap nilai-nilai tertinggi yang kita anut, yang kita pahami. Dan yang terakhir adalah terkait, nah ini dia, sosial dan emosional. Jadi bagaimana interaksi kita secara sosial, secara emosional kepada orang yang lain. Tiga yang pertama, physical, mental, dan spiritual ini terkait dengan tiga habit awal, habit 1, 2, dan 3. Jadi kalau tiga ini kita kerjakan, ini akan membantu kita untuk baik ya dalam mengerjakan habit 1, 2, dan 3 tersebut. Adapun yang sosial emosional ini lebih terkait ke habit-habit interaksi dengan orang lain. Jadi menyangkut habit keempat, kelima, dan keenam. Nah sekarang mari kita lihat satu persatu dengan sedikit lebih detail dari masing-masing aspek yang perlu di-renewal ini. Yang pertama tadi secara fisik. Dibayangkan kalau saya ingin jadi pribadi yang proaktif, tapi saya sakit-sakitan, saya tuh gampang capek, saya tuh gampang kelelahan, saya tuh gampang pusing, maka akan sulit buat kita untuk menjadi orang yang proaktif, mengatur waktu kita, karena terhambat oleh aspek fisik tadi. Maka Coffee menyatakan kita harus mencoba merenew fisik kita. Inilah tubuh yang kita pakai untuk mengerjakan segala hal. Maka dia pun harus diberikan haknya. Diberikan hak untuk beristirahat, ya kita berolahraga agar si tubuh ini tetap segar, tetap sehat. Kita harus makan-makan yang baik, yang bernutrisi. Kita juga harus kontrol nih waktu kapan kita istirahat, jangan kita kelelahan terus, dan seterusnya. Maka dengan fisik yang baik, kita ke depannya nanti akan mampu mengerjakan 6 habit tersebut. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengasah mental kita. Di bagaimana kita merenew mental kita. Jadi mental itu terkait dengan apa? Dengan development dari mental kita itu sendiri. Kalau Coffee mengatakan bahwa awalnya mental kita itu terbangun dari edukasi, dari pendidikan. Coba lihat di bukunya ya. Jadi dibilang mental development itu dibangun dari formal education. Tentu kita semua punya pendidikan, kita bersekolah, dan seterusnya. Yang sering terjadi adalah begitu kita selesai sekolah, kita udah nggak pernah belajar lagi atau tidak belajar seserius waktu kita sekolah. Misalkan saya mau tanya nih ke teman-teman sekalian, berapa banyak sih buku yang kita baca setelah kita lulus dari kuliah? Mungkin nggak banyak ya. Kenapa? Karena ya dulu waktu kita kuliah kita sedikit terpaksa harus membaca buku. Kita terpaksa karena ada ujian, ada penyusunan skripsi, ada kita harus membuat laporan, membaca jurnal, dan lain-lain. Tapi begitu tidak ada paksaan lagi untuk belajar, banyak orang ya, sudah dewasa, kemudian berhenti belajar. Ini artinya apa? Artinya kita tidak merenew diri kita. Kita tidak menambah kapasitas mental kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Maka ini harus kita renew. Karena dengan cara itulah kita bisa menjadi pribadi yang efektif. Bagaimana caranya tadi meningkatkan mental kita? Tentunya ya sederhana sekali. Setiap orang itu harus menjadi seorang manusia yang pembelajar. Kita harus belajar dimanapun kita berada. Tidak harus lewat pendidikan formal. Nah, jadi nggak semua orang punya kesempatan ya untuk sekolah S1, S2, S3. Tapi semua orang punya kesempatan untuk belajar dari buku. Semua orang punya kesempatan untuk belajar dari nonton video yang baik. Semua orang punya kesempatan untuk belajar dari orang-orang lain yang membagikan ilmunya dengan cara-cara tertentu. Maka dari sinilah kita meningkatkan kemampuan mental kita. Ini adalah kita juga merenew atau meningkatkan dari aspek spiritual. Nah ini aspek spiritual, aspek yang sangat-sangat penting karena dia menjadi inti, menjadi core dari diri kita. Coba kita lihat sebentar di bukunya. Di sini Stephen Covey mengatakan, dia bilang ya, bahwa spiritual, dimensi spiritual dalam pembaruan diri ini adalah your core, dia bilang, your center, your commitment to your value system. Apa artinya? Sebagai seorang individu, kita punya nilai-nilai yang kita anut, yang kita yakin, yang kita percaya. Misalnya saya sebagai seorang muslim, saya memiliki kepercayaan ya, bahwa saya punya Allah yang Esa, saya punya kitab Al-Quran yang harus saya ikuti sebagai petunjuk, saya punya Rasul yang menjadi panduan saya. Kita menjadikan itu semua sebagai bagian dari spiritual kita.
Maka bagaimana cara meningkatkan spiritual tadi? Tentunya dengan cara kita menjalankan ajaran agama masing-masing. Buat yang muslim tentunya perbaiki ibadahnya, perbaiki sholatnya supaya bisa lebih baik, ya, lebih khusyuk, lebih tepat waktu, lebih bisa dimaknai dengan baik, perbaiki puasanya, perbaiki zakatnya, dan lain-lain. Ya. Buat teman-teman yang beragama yang lain juga jalankan ajaran agama kita dengan baik, maka ini bagian dari tadi pengembangan spiritual. Begitu kita terhubung dengan Yang Maha Kuasa, kita terhubung dengan pemilik dari segalanya, terhubung pada kekuatan yang tertinggi, yang melebihi dari semua kekuatan yang ada di dunia ini, maka tentunya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kita akan bisa menjadi pribadi yang berusaha menjalani hidup sebaik mungkin dengan panduan spiritual tadi itu. Maka penting untuk kita pun merenew spiritual. Jadi bayangkan kalau orang yang spiritualnya tuh kacau balau gitu. Gak mungkin dia bisa menjadi pribadi yang efektif, menjadi pribadi yang produktif dengan melakukan habit-habit tadi. Pasti akan tercermin dalam kehidupannya yang menjadi lebih berantakan, ya mungkin lebih tidak teratur, lebih kacau. Tapi kalau kita sehat secara spiritual, walaupun hidup kita mungkin kelihatan ada masalahnya, tentu semua orang punya masalah, banyak tantangannya, tapi di balik itu semua kita bisa menangkap sebuah hal yang penting dari hidup kita bisa menjalannya dengan baik, ya, dengan bahagia, dengan benar. Nah, itulah kekuatan dari spiritual yang baik tadi. Jadi 3 pembaruan yang tadi saya sampaikan, Stephen Covey mengatakan itu terkait dengan aspek habit yang 1, 2, dan 3. Ini terkait dengan kemenangan pribadi. Dengan kita memiliki fisik yang baik, yang sehat, ya dengan kita tadi juga mengasah mental kita, pikiran kita mengasah spiritual kita untuk semakin jernih, semakin baik, maka kita menjadi pribadi yang tadinya tergantung menjadi tidak tergantung, jadi dependent ke independen. Kita menjadi pribadi yang lebih bebas, bebas dalam arti yang positif, bukan bebas sebebas-bebasnya, bukan, tapi orang yang memang tahu arah yang mau dia tuju, orang yang bertanggung jawab terhadap hidupnya, orang yang berusaha berjuang mengerjakan yang terbaik dalam mengisi waktu-waktunya. Sekarang kita lihat dimensi yang keempat dari pembaruan diri ini, di mana Stephen Covey menyebutnya sebagai aspek sosial atau aspek emosional. Coba kita lihat dulu di bukunya. Nah, di sini tadi Covey mengatakan ya bahwa kalau aspek dimensi fisik, spiritual, mental itu terkait habit 1, 2, 3, maka social emosional ini lebih berfokus pada habit 4, 5, dan 6. Jadi ini terkait bagaimana interaksi sosial kita dengan orang lain. Bagaimana kita secara emosional terhubung dengan orang lain. Nah, bagaimana caranya mengasah aspek sosial dan emosional ini? Sebenarnya ini akan terjadi secara natural dalam interaksi kita dengan orang-orang. Kita pasti akan berhubungan dengan rekan kerja kita. Kita akan pasti ngobrol dengan pasangan kita, istri kita, suami kita. Kita pasti akan interaksi dengan anak-anak kita, orang tua kita, dengan teman-teman kita. Maka dalam setiap kesempatan itu, kita ingin perbaiki aspek sosial maupun emosional tadi itu. Bagaimana caranya? Misalkan kalau teman-teman ingat ya, di habit yang keempat, berpikir menang-menang. Jadi saya misalkan lagi diskusi dengan rekan kerja saya punya sebuah pandangan, rekan kerja saya pun punya pandangan tertentu. Daripada saya memaksakan untuk menang kalah atau kalah menang, maka di sini saya coba sampaikan, oh ini pandangan saya begini, kalau kamu gimana pandangannya? Maka terjadilah dialog-dialog di situ yang akhirnya kita bisa melihat, oh ternyata ada jalan lain ya, yang membuat semuanya bisa menang-menang. Ini menciptakan apa? Menciptakan tadi aspek sosial emosional yang baik. Nah, tidak hanya itu, kita bisa terapkan di habit yang kelima, seek first to understand, then to be understood. Kita mencoba berusaha memahami orang terlebih dahulu. Jadi kalau ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, kita secara terbuka untuk, oke, saya ingin dengar dulu, kamu kenapa kok pendapatnya begitu, apa alasannya? Coba jelaskan. Dengan kita memahami, maka secara emosional kita pun akan terhubung dengan baik dengan orang-orang tadi itu. Kita tidak jadinya ngerundel gitu ya, tidak ingin marah atau tidak ingin jadi orang yang mungkin kecewa, tapi kita berusaha memahami orang dengan cara yang baik karena saya ingin paham dia. Akhirnya orang tersebut bisa paham kita juga, maka bisa kita lakukan nanti habit yang keenam, kita bisa saling bersinergi satu dengan yang lain. Jadi itulah tadi aspek atau dimensi sosial dan emosional. Ini bisa kita lakukan dalam keseharian kita, dalam interaksi kita dengan orang lain, baik itu di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, dan di tempat-tempat lainnya.
Baik, teman-teman sekalian, jadi itulah tadi habit yang ketujuh, yakni mengasah gergaji. Gergaji apa yang harus kita asah? Itu gergaji diri kita sendiri. Mulai dari fisik kita, asah fisik kita agar tetap sehat, tetap segar, ya. Kita bisa menjaga diri, asah juga tadi aspek mental kita, aspek kita berpikir, kita mencerna informasi, belajar yang banyak, cari informasi yang baik, aspek spiritual, kita jalankan ibadah kita dengan baik, dengan benar, dengan tekun, dan juga tadi aspek sosial emosional. Kita bangun hubungan sosial emosional yang baik dengan orang lain. Maka dengan pembaharuan diri ini, dengan melakukan habit ketujuh, sharpen the soul, kita selalu menjadikan gergaji diri kita senantiasa tajam, senantiasa produktif, dan siap mengerjakan semua 6 habit yang lainnya. Demikian ringkasan dari habit yang ketujuh ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa saksikan seluruh seri dari video 7 Habits ini untuk kita belajar jadi pribadi yang lebih produktif. Terima kasih. Saya Muhammad Nur dari Persenta Edu. Sampai ketemu dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.